Oke, kali ini kita lanjutkan praktikum modul ke berapa ya? 5 kalau nggak salah, tentang materi penginderaan jauh kita. Nah, yang modul kelima ini, ini modul yang lumayan seru menurut saya. Jadi di sini kita akan masuk ke interpretasi citra ke kategori klasifikasi objek, klasifikasi citra satelit berbasis objek. Nah, kali ini kita akan buat klasifikasi sederhana dulu untuk di modulnya, seperti yang di materi kuliah kita kemarin. Dijelaskan bahwa 3 objek utama dari penginderaan jauh itu ada vegetasi, darat atau tanah, dan perairan. Water, vegetation, and soil atau BER. Nah, kali ini kita akan mencoba melakukan klasifikasi yang mana sih objek darat, yang mana objek vegetasi, dan yang mana objek laut. Jadi di ilmu penginderaan jauh kita mengenal 2 sistem klasifikasi, yaitu klasifikasi terbimbing dan tidak terbimbing. Maksudnya seperti apa? Yang pertama, klasifikasi tidak terbimbing. Kalau klasifikasi tidak terbimbing itu penentuan kategori dari piksel-piksel citra itu tidak berdasarkan data verifikasi di lapangan gitu loh. Jadi dia tidak ada training area. Biar lebih mudahnya kita lihat pakai ini aja ya untuk dengan citranya. Nah, yang pertama kita buka dulu NV nya, kemudian open, kita ambil citra yang ini ya. Kan kemarin di video sebelumnya itu kita stacking image atau penggabungan band itu ada 2 kali tuh. Yang pertama yang tidak pakai TIFF, yang kedua pakai TIFF. Nah, kita ambil file yang pertama aja yang tidak pakai TIFF. Jadi yang pertama, bukan yang TIFF ya, bukan yang pakai TIFF belakangnya. Kita pakai yang ini. Open. Nah, kemudian kita klik kanan lalu kita zoom extend layer. Nah, kan begini. Nah, jadi di dalam satu gambar ini, di dalam satu gambar citra ini ada 3 objek utama yang di penginderaan jauh, yaitu ada vegetasi, ada daratan atau tanah, dan perairan. Nah, klasifikasi kita akan klasifikasikan ini, kita akan kelompokkan dari gambar-gambar ini. Kita ingat satu scene citra punya berbagai macam piksel, terdiri dari sekian piksel. Nah, ini yang kotak-kotak ini yang disebut piksel. Nah, di tiap piksel ini punya nilai yang namanya digital number atau nilai digital. Nah, sekarang di tiap piksel ini kita akan kelompokkan yang mana yang kotak-kotak piksel ini, mana yang vegetasi, mana yang perairan, mana yang ini apa namanya, tanah, begitu. Nah, ini yang akan kita kelompokkan dengan 2 metode. Metode pertama unsupervised dan yang kedua supervised, terbimbing dan tidak terbimbing dan terbimbing. Maksudnya kalau tidak terbimbing itu dia tidak ada training data atau training area. Maksudnya apa? Training area nanti kita jelaskan. Jadi dia langsung diklasifikasikan. Kalau no training data atau unsupervised itu dia akan berbasis dengan secara otomatis berdasarkan keputusan si perangkat lunak yang digunakan, dalam hal ini NV. Jadi NV nya ini yang nanti sistemnya NV ini yang akan mengkelompokkan dari satu gambar ini mana yang darat, mana yang laut, mana yang vegetasi, mana yang tanah. Nah, seperti itu. Apalagi ya, kalau yang supervise itu berdasarkan pertimbangan kita, personal justification, saya menyebutnya pertimbangan si peneliti, dalam hal ini kita. Nah, nanti kita sendiri akan menentukan ini kategorinya vegetasi apa, ini kategorinya apa, yang di sebelah sini apa, begitu. Jadi ada training datanya. Nanti kita akan lihat apa perbedaannya dari hasil. Oke. Kemudian untuk praktikumnya kita langsung aja kita mulai. Setelah kita buka tadi citranya seperti ini,
Oke, kemudian zoom to layer extend agar full satu scene citranya ada di layar NV nya. Kemudian kita ke menu toolbox di kanan, lalu kita pilih classification ini. Setelah kita pilih classification, kita pilih ini nih, classification workflow. Oke. Nah, nanti muncul tampilan baru seperti ini. Kemudian setelah muncul seperti ini, kalau nanti misalkan di sini masih kosong nih, kita pilih browse begini, lalu pilih stack image yang ini, data yang ada di sini kita pilih oke. Ya, setelah itu kita pilih next. Kita pilih next terlebih dahulu. Nanti akan muncul kayak gini nih. Nah, akan berubah nih seperti di sini. Ada menu baru classification. Nah, untuk yang pertama kita gunakan yang namanya no training data. Oke, kita tidak ada data ininya, pembanding data ground checknya yang ke lapangan. Jadi kita berdasarkan langsung keputusan atau penentuan pengelompokan objek antara yang mana vegetasi, mana darat, mana laut berdasarkan keputusan dari perangkat NV-nya sendiri. Kita pilih next. Oke. Nah, kemudian setelah itu kita pilih jumlah kelas. Nah, jumlah kelas ini adalah jumlah kategori data yang mau kita munculkan. Misalkan kita butuh 3 kelas yang terdiri dari kelas vegetasi, tanah, dan perairan. Kita ganti di sini jadi 3. Atau kalau mau lebih detail lagi bisa kita buat 5 misalnya. Jadi ada vegetasi, ada tanah, ada laut, ada perairan. Mungkin kalau citranya bagus kita bisa lihat bangunan. Kemudian kita tambahkan kelas awan mungkin gitu. Jadi terserah. Nah, di sini kita pakai yang pertama kita kelompokkan jadi 3 objek utama aja dulu ya. Vegetasi, tanah, dan perairan. Jadi kita ganti ini jadi 3. Oke, setelah itu kita klik next. Nah, nanti biarkan prosesnya berjalan. Jadi kalau ini prosesnya agak lama, nggak apa-apa, ditungguin aja. Yang penting kayak yang pernah dibilang, kalau dia not responding, biarkan aja. Oke, ini nanti bar prosesnya ada muncul di sini nih, warna hijau. Nah, kayak gini nih muncul. Nah, udah muncul nih kelasnya. Oke. Bisa dilihat di layar itu. Ada muncul kelasnya kan? Nih, ada kelas. Kalau kita hilangkan di sini centangnya, jadi yang berwarna di sini ini adalah pengkelompokan data berdasarkan gambaran citra di sini oleh si perangkatnya, si NV-nya begitu. Lalu setelah seperti ini kita pilih next. Nanti ada progress lagi. Oh ya, ini jangan lupa di ini ya, dicentang lagi sebelum next tadi. Nah, muncul kelas baru, ini kita centang juga lah. Oke. Ini kalau begini dia berarti hasil smoothing. Kita back dulu ya. Nah, ini smoothing itu penghalusan gambar. Jadi kan ini ada yang bolong-bolong nih kayak gini. Kalau kita pilih 3, smoothing itu penghalusan gambar. Jadi kalau 3 itu berarti 3 kali lebih ini halus dia. Jadi kalau kita pakai 3 dia jadinya gini nih. Entar ini kan gambar sebelum di smoothing dihaluskan. Nih masih ada yang bolong-bolong begini. Kalau kita next kan ada yang namanya clean up. Nah, jadi nggak ada ininya kan, nggak ada. Nah, seperti itu. Berarti ada bagian yang menghilang di sini karena ada sistem, ada pelakuan smoothing. Tapi kalau itu kalau kita pakai 3. Oke, nah sekarang kita tes dulu 0 misalnya. Bisa nggak ya kalau 0? Kok balik lagi? Lima misalnya.
harus dipindah ya, nggak lupa juga saya soalnya udah lama. Nah kalau 5 apa yang terjadi? Nah ini 5 jadi jauh lebih halus lagi gambarnya. Sebenarnya ini jadi ada yang miss di sini kalau dibuat smooth sebenarnya. Kalau kita buat 1 apakah bisa? Oh minimum 3 berarti. Oke. Ya udah deh kita pakai kelas minimum atau kita nggak usah smoothing. Nah kalau kita nggak usah smoothing deh. Kalau smoothing dia jadi nggak real gitu loh. Maksudnya kelas awalnya tuh jadi bersatu dengan kelas yang dia bukan kelompokkan hijau jadi hijau gitu. Nah jadi dia kelompokannya begini nih, biru doang. Nah jadi dia cuma nutup dikit tapi dia tidak merubah terlalu total, dirubah gitu loh. Oke. Kemudian di bagian ini kita image klasifikasinya kita simpan dulu, kita buat folder baru kelas misalnya. Oke. Kemudian kita kasih nama di sini unsupervised image misalnya. Kemudian di sini juga kita buat kelompok kelasnya. Oh ini udah ada foldernya. Vector unsupervised image. Ini untuk file yang nantinya bisa kita buka di ArcGIS gitu loh. Nah kita finish dulu. Biarkan prosesnya selesai. Oke, nah ini dia udah jadi nih. Jadi kalau ini bisa diedit nggak ya warnanya? Saya agak lupa juga nih. Edit class name and color. Oke, bisa. Ternyata bisa. Oh iya, benar. Nah ini kan sudah jadi nih. Jadi kalau kita bisa lihat yang merah ini kayaknya ini kan perairan nih. Tapi kan dia nggak sinkron ya warnanya dengan perairan, harusnya biru merah. Nah kita edit di sini. Misalnya kita mau tampilkan, nah edit di sini. Kemudian di sini namanya kita ganti. Ini kan kelas 1 merah. Kita buat sini perairan misalnya. Perairan. Kemudian kelas color untuk perairan kita ganti biru lah ya, perairan, atau birunya yang ini deh, yang laut ini aja lah. Kemudian kelas 2 hijau. Kalau kita lihat di sini hijau, oh ya benar dah, udah vegetasi benar, nggak usah kita ganti warna. Kita ganti di sini namanya vegetasi gitu. Kelas 3 berarti daratan, tanah, kita buat aja lah tanah. Kemudian warnanya untuk tanah kita ganti, kalau tanah kuning deh. Oke, kita klik OK, kita tunggu proses. Nah jadi, nah kita bisa lihat ada ini sedikit miss kalau kita bisa bilang. Pertama begini, kita bisa perhatikan ya, ada kuning nih. Kita kan kategorikan kuning ini tanah ya. Nah kalau kita checklist di sini, kenapa di sini jadi kuning? Karena nih ada tutupan awan. Jadi warna putih ini itu kategori nilai digitalnya di sini itu nilai rentang nilai digitalnya, rentang nilai digitalnya sama dengan warna rentang nilai kategori tanah. Sehingga ketika kita buat klasifikasinya kayak gini berdasarkan, jadi NV itu mengklasifikasikan objek berdasarkan rentang nilai digitalnya. Nah jadi makanya
kebetulan karena warna putih ini yang ada di sini untuk kategori awan itu rentang nilai digitalnya sama dengan rentang nilai tanah di sini, sehingga ketika diklasifikasikan maka di sini muncul warna kuning yang sama dengan warna tanah di daratan. Jadi dia sebenarnya bukan error dari kita mengkelaskan, tapi karena di sini ada pixel yang warnanya putih dengan nilai rentang nilai digital numbernya sama dengan nilai rentang digital di darat. Oke, begitu. Kemudian kita lihat lagi di sini ada kategori kelas air, di sini kelas perairan di bagian dalam pulaunya. Kita cek lagi di sini yang ada kelas airnya tadi kan di di pojok sini, sini, dan sini. Nah, ini juga kita cek ada kenapa kok bisa kayak gitu perairan. Nah, kalau kita cek di sini berarti kebetulan kelas pixel yang ini yang biru di sini itu kebetulan nilai digital numbernya sama dengan nilai digital, hampir berada di rentang kategori perairan begitu. Nilai digital numbernya ada di rentang kategori perairan. Ini kalau kita tidak gunakan training data maka hasilnya seperti ini. Jadi yang bukan darat bisa jadi darat, yang bukan perairan bisa jadi perairan. Nah, seperti itu. Itu kalau yang modelnya unsupervised, tidak terbimbing. Jadi berbasis komputer, penandaan oleh komputer. Begitu. Terus selanjutnya apalagi ya, ini kita bisa, kalau kebetulan kayaknya di sini nggak ada yang warna hitam nih. Nah, ini kalau kita hilangkan salah satu centang, misalnya kita hilangkan perairan, kita mau lihat kan sendawa perairannya kita hilangin. Nah, lihat kalau kita hilangkan perairannya nih, ini bagian sini masuk ke kategori perairan, padahal ini daratan nih, ada daratannya nih di sini nih. Karena dia tidak terbimbing atau artinya tidak ada patokan dasar yang mana-mana aja daratan, yang mana aja perairan, maka yang mirip-mirip sama nilai rentang digitalnya itu jadi satu kategori kelas yang sama. Misalkan gini, ini perairan di sini, yang gelap-gelap di sini, nilainya berada di kisaran atau nilainya berada di dalam kategori kelompok daratan yang tidak tercover di sini. Nah, maka secara otomatis ketika diklasifikasikan bagian sini akan jadi perairan gitu loh. Nah, ini kalau kita hilangkan vegetasi itu daratan, hampir secara keseluruhan daratan mirip gitu. Ada beberapa yang miss gitu, ada yang beberapa yang miss. Nah, itu oke, ini udah jadi nih satu klasifikasi tidak terbimbing dengan tanpa menggunakan training data. Itu yang keberapa lagi? Yang pertama untuk klasifikasi tidak terbimbing tanpa training data. Oke, sekarang kita coba yang dengan training data. Oke, jadi ini kita buka lagi classification workflow. Kita buka lagi classification workflow, kemudian raster filenya kita browse lagi, kita pilih start image ya, jangan yang ini yang udah klasifikasi tadi, kita pilih ini, kita klik OK, udah muncul gini, kita pilih next, proses lagi, kita tunggu. Jadi itu dia, enak sebenarnya main penginderaan jauh ini. Nah, ini image-nya, kemudian sekarang kita pilih use training data, lalu kita pilih next. Oke. Kemudian, nah ini dia. Di sini loh, kok saya diam ya, kita ganti langsung namanya. Misalnya kita untuk yang pertama kita perairan dulu ya, perairan ini biar aja solid, nggak usah
ini, nggak usah diganti. Kemudian warnanya perairan kita pakai biru inilah. Oke, kelas properties. Kemudian setelah itu apa namanya, kita buat kelompoknya dulu. Jadi kalau udah kayak gini, nah kita buat, misalnya kita setelah begini kita buat gini nih, terserah mau kayak mana. Nah kita blok di sini, kita klik tahan, nah kita buat gini, klik ke kanan, baru pilih accept satu. Kemudian dimana lagi, ini bebas saya bentuknya, yang penting kita cover dulu perairan. Nah misalnya ini perairan juga nih kan, kita klik di sini, kita buat gede-gede gini pun nggak apa-apa, kecil-kecil juga nggak apa-apa, kita klik accept. Oke, wah, semakin berapa banyak kotak-kotaknya, covering areanya, semakin banyak itu semakin detail datanya nanti. Jadi kemudian kita cover lagi di sini misalnya nih, kita klik accept. Nggak usah ini juga, nggak usah terlalu rapi-rapi kali, yang penting mengcover perairannya. Terus dimana lagi, di sini kalau perairan kita bisa buat gede-gede aja karena dia kan ini ya, luas kan. Pokoknya training area ini atau training data ini, semakin banyak jumlahnya data yang dihasilkan nanti semakin detail tuh. Kemudian di mana lagi, di sini misalnya kita buat panjang-panjang gini pun nggak apa-apa ini. Nah oke, berapa udah ini? 1 2 3 4 5, sekurang-kurangnya tuh 30 kurang-kurangnya. Tapi itu kalau kita nanti mau penelitian atau skripsian gitu. Kalau untuk ini kita secukupnya aja. Kalau untuk praktikum ini banyak kali bikin 30 kayak gini, capek. Nah, mana lagi yang belum bisa kira-kira mengcover di sini misalnya. Klik kanan misalnya accept. Nah, nanti dia buat sendiri itu. Mana lagi sini? WhatsApp. Klik kanan accept. Mana lagi sini? Pokoknya kita buatin. Oke, accept. Nah, ini sebenarnya perairan juga nih, tapi perairan dangkal, ini tubir ini biasanya. Jadi kalau surut nih nampak nih pasirnya gitu. Jadi kita nggak usah lah, ini mau kita masukin perairan juga nih, jadi kasih cover ke sini. Tapi nanti hasilnya kita lihat sendiri ya, ada perbedaan tuh ntar. Oke, mana lagi? Sini. Ini juga nih. Kita kasih. Oke, accept. Accept lagi. Ini juga. Semakin banyak training areanya, semakin bagus dia. Semakin detail, kan semakin bagus, semakin detail klasifikasinya nanti. Oh, ini belum. Nah, ini masuk ke sini. Oke. Nah, terus gimana yang daerah tertutup awan nih? Apakah kita blok juga? Nggak usah. Yang penting kita kan tahu di sini perairan nih. Kalau kita blok juga, nanti di dalam sini yang pixelnya punya nilai digital number yang mirip atau berada di rentang yang sama dengan awan ini, nanti ini jadi perairan nih di dalam sini nih. Begitu. Jadi biar aja, dan kita kan udah tahu gitu. Nah, makanya selalu disampaikan bahwa kalau bisa kita cari citra yang benar-benar pure bersih dari cloud cover atau tutupan awan. Mana lagi ya, kita tambah-tambahin aja di sini banyak-banyak. Oke, accept lagi. Dah seginilah ya kira-kira. Kalau kalian mau tambah pun nggak apa-apa.
nggak harus sama kayak gini karena dia untuk bikin training area ini nggak mesti sama gitu. Dan kalau disuruh ulang lagi saya buatnya udah nggak akan sama bentuknya nih. Jadi nggak mesti sama dengan saya kalian bikin kotak-kotaknya. Kalau kalian mau buat rapi-rapi boleh, kalau bisa bikin rapi-rapi bikin aja. Oke, perairan udah. Sekarang kita tambah new class atau add class di sini. Kita pilih add class. Nih add class. Nah, kelas yang kedua kita bikin tanah. Nah, di sini warna tanah, warna kuning lah atau merah boleh lah. Tanah inilah warnanya. Nggak kepilih ya. Nah, ini tanah. Oke, udah. Nah, kita zoom aja kalau mau nih. Zoom di sini misalnya. Nah, ini kalau dia udah bercampur gini, tanah sama vegetasi ini kan biasa dekat-dekatan. Makanya kalau bisa di zoom dan bikin blok datanya juga harus lebih hati-hati. Kemudian mana lagi sini, berapa jumlah ininya, kalau bisa sama banyaknya sama ini data kita ini juga nih. Nah, ini jangan sampai, usahakan untuk detail jangan sampai pixel berwarna hijau ini kan biasanya cenderung vegetasi, jangan sampai terblok juga, takutnya nanti dia akan mengganggu hasil klasifikasi dan mengelompokkan beberapa tanah jadi vegetasi. Jadi kita cari yang kalau perlu di zoom sebesar-besar ini, kemudian kita buat kotaknya di dalam sini tuh. Jadi supaya lebih pasti, lebih nampak bahwa nggak ada pixel berwarna hijau yang kena masuk di kelasnya tanah ini. Nah, kemudian kayak gini nih. Kita ambil dari sini. Ini memang harus ini ya, penilaian pribadi yang benar-benar harus detail melihatnya gitu. Mana lagi sini, masukkan. Oke. Mana lagi? Oke, di bagian sini. Nah, ini kayak mana nih? Ini kan ribet nih. Ini ada vegetasinya segala macam, nggak apa-apa. Oke, kita zoom sebesar mungkin supaya kita bisa lihat mana pixel hijau, mana yang bukan. Jadi semoga sensor alami kalian nggak rusak ya. Nih masuk juga. Oke. Nah, jadi mana lagi ya? Oh, inilah bagian sini. Ini juga nih. Klik kanan accept. Lalu salah. Mana lagi yang belum? Kita cari keterwakilan area aja gitu loh. Kalau bisa. Jadi karena ini kebetulan kita pakai pulau dompa, jadi mau nggak mau memang satu pulau dompa ini mesti kita blok-blok areanya untuk bikin training. Ini setiap blok yang kalian buat akan muncul di sini nih. Begitu. Kemudian ini di sini boleh nih. Nah, ini kan kebetulan kayak tanah semua nih. Blok gede aja. Ingat ya, nggak mesti kalian buat sama dengan saya lokasi titik-titiknya atau lokasi training datanya itu nggak mesti sama dengan saya. Lihat aja kalau warna yang kalian lihat di gambar hijau ya kategorikan ke vegetasi gitu loh. Ini yang senampak saya aja. Nih kayak gini. Bisa jadi nggak sama tampilan citra saya yang saya gunakan dengan citra yang sedang kalian gunakan untuk praktikum. Jadi harus pandai-pandai melihatnya gitu. Oke, sudah merasa cukup lah. Kemudian zoom to next lagi lah. Kemudian kita buka kelas ketiga, add class.
Kelas ketiga kita ganti lagi namanya vegetasi, warna hijau ini lah. Ada berganti ya warna hijau. Oke. Nah, ini udah jadi hijau. Nah, kemudian tinggal kita lakukan hal yang sama, hijau. Nah, ini blok aja besar-besar, nah biar cepat ya, karena nanti kelamaan bosan juga kalian nonton. Kalau kepanjangan kalian nonton, syukur yang langsung nonton. Kalau yang download gede pula kuotanya nanti. Nah, ini kita blok nih, kecil gini pun tak apa-apa. Jadi kalian kalau bisa niru bentukan covering area yang dibuat di video ini sama, waduh, berarti yang jago gambar. Begini. Tapi saya kalau lagi kerjaan kayak gini, saya susah untuk fokus ngomong yang formal, makanya saya buat video praktikumnya, obrolannya nggak terlalu yang modul formal kali. Kalau saya ngomong formal susah saya fokus ke banyak hal, karena laki-laki itu nggak bisa fokus ke banyak hal. Yang bisa multitasking itu hanya wanita. Kalau laki-laki itu apa yang dikerjakan, dia bukan pemalas gitu loh. Misalkan lagi nonton TV, di sebelahnya ada air tumpah atau gelas atau ruangan berserak, dia bukan malas ngemas, cuman dia susah untuk fokus ke satu hal sambil mengerjakan hal yang lain begitu. Jadi laki-laki itu sebenarnya tidak pemalas, cuma susah fokus, karena kalau dia udah fokus nggak bisa fokus ke banyak hal. Oke, kita lanjutkan. Ini masih kategori kelompok sederhana ya, maksud saya klasifikasi sederhana. Nanti bisa kita bikin klasifikasi bertingkat. Misalkan klasifikasi bertingkat itu contoh sederhananya gini. Jadi kita udah kelompokkan nih, mana vegetasi, mana perairan, mana tanah gitu kan. Nah, kita bisa klasifikasi lagi mana vegetasi yang tutupan hijaunya padat, dari warna yang gelap nih berarti rimbun nih vegetasinya. Terus nanti kita bisa juga buat klasifikasi khusus di vegetasi. Maksudnya gini, nanti dari sekian vegetasi ini kan enggak cuma satu vegetasi, di situ ada kelapa, ada rumput, ada pohon nangka, mungkin ada ubi, ada mangrove, mungkin kalau pesisir. Nah, itu kita kelompokkan lagi tuh. Nah, gitu. Level bertingkat ya. Nah, ya. Sinilah. Nih, ini vegetasi nih, cuma ada tanahnya nih warna abu-abu, tapi ini aja lah yang lebih dominan vegetasi nih. Oke, kita buat lagi. Nah, ini kita buat lagi nih. Kemudian saya kemarin kan udah bilang ya, minta ada ini kan ArcGIS untuk diinstal juga, karena setelah ini mulai ke ArcGIS kita nih habis ini. Sekali lagi tentang klasifikasi, kemudian baru kita bermainnya di ArcGIS, dan praktikum kita akan segera selesai kayaknya. Oke, kita udah buat kelasnya. Ada 18 untuk perairan, ada 13 area untuk tanah, dan 13 untuk vegetasi. Oke, kita zoom untuk layar extend dulu. Nah, udah nih, udah kelihatan tuh kelompok-kelompoknya. Nggak apa-apa lah ya, kira-kira gini aja. Lalu kalau sudah, kita bisa simpan ininya, training datanya. Jadi kita nggak perlu, kalau misalnya nanti kalian salah buatnya, kalian bisa error komputernya, nggak perlu capek-capek pulang kotak-kotak, kalian save dulu di sini. Bisa bentuk save file. Kita kelas di sini kita buat namanya training data. Ingat jangan pakai spasi. Training data. Nanti kalau udah
mau mulai lagi, kalau misalkan laptopnya error atau apa, buka buka classification workflow, nanti muncul pilihan-pilihan di awal, pilih yang training data, nanti tinggal bikin open. Nah, tinggal pilih, cari di sini kalau filenya nggak ada, cari di sini di mana filenya, kelas. Nah, tinggal kita ambil training data nih. Oke, begitu ya. Lalu klik OK, nanti dia muncul di sini, langsung muncul blok-bloknya kayak gini nih. Oke, kalau udah kita pilih next, biarkan progresnya selesai. Semoga kalian semua masih sehat-sehat di rumah ya. Kita tunggu prosesnya selesai. Nah, jadi dia. Oke, nah ini dia hasilnya. Wow, ada yang kena daratan ya. Nggak salah, nanti gimana nih cara perbaikinya nih, kok muncul daratan di sini? Nah, itu gampang. Nanti kita perbaiki di ArcGIS-nya. Oke, ini yang supervised classification. Dengan supervised, bisa dibilang supervised, bisa dibilang terbimbing karena kita yang mengelompokkan, tapi itu kan berdasarkan hampir sama dengan sebelumnya. Kan kalau yang unsupervised atau yang tidak terbimbing, lobet lagi. Yang tidak terbimbing kan kita tidak pakai training data, artinya si NV-nya itu melihat, kalau sama kayak kita, dia melihat mana yang warna laut dijadikan laut, mana yang warnanya perairan daratan dijadikan daratan, mana yang vegetasi dijadiin vegetasi, kan begitu. Nah, bedanya kalau NV itu berdasarkan nilai digital number, bukan berdasarkan visual view kayak yang kita lakukan. Nah, kalau kita kan kita lihat mana laut kita blok, mana darat kita blok, mana vegetasi kita blok gitu. Jadi dia sebenarnya jatuhnya di sini supervised, tapi training datanya itu berdasarkan penampakan di gambar. Tapi kalau yang supervised, yang terbimbing, dia pengelompokannya berdasarkan titik pengamatan di lapangan supaya lebih akurat begitu. Oke, ini udah jadi gini. Nah, ini kita next aja. Seperti biasa, kita nextkan aja. Oke, jadi dia. Ini kita save. Di sini kelas training data namanya. Ini kita copy aja. Di sini kita kasih nama yang sama, kelas training data. Kita beri finish, nanti muncul dia macam yang tadi. Oke, nah nice. Ini yang mana nih? Oke, dia muncul. Ini vektornya kita unchecklist dulu. Ini unchecklist. Nah, ini yang tadi barusan kita selesai buat. Kalau kita klik di sini, nah ini kelihatan perbedaannya tuh, dan terdapat perbedaan. Kalau yang unsupervised tadi pinggiran pantainya nggak ada tanah atau pasir atau daratan. Kalau yang di supervise yang dengan training data, ada beberapa yang nampak pinggiran pasir pantainya begitu, dan ada beberapa yang muncul kayak di sini, pulau ini nggak ada nampak tanahnya, di sini ada gitu. Jadi di situ perbedaannya. Nah, perbedaan ini akan semakin detail kalau saat bikin training data yang kotak-kotak tadi itu jadi jauh kalau kita buatnya benar-benar bloknya itu tepat, jadi perairan benar-benar di perairan, vegetasi benar-benar di vegetasi begitu. Nah, jadi udah kayak gini. Nah, nanti kita bisa potong-potong gambarnya. Misalnya kita mau vegetasi tok gitu kan di sini. Nah, nanti ini kan udah jadi nih.
Nanti dari vegetasi ini kita crop lagi khusus yang vegetasi aja bisa. Nanti kita di vegetasi itu kita amati mana mangrove mana bukan, misalnya kan, mana kelapa mana yang bukan. Nah kalau kita mau penelitian tentang mangrove ya dasarnya kira-kira ntar jadinya gini, udah jadi satu skripsi. Gampang kan skripsi penginderaan jauh itu, gitu lah sedasarnya gitu. Nggak bisa dibilang gampang juga sih, tapi asik gitu ngerjainnya. Oke, ini udah jadi kayak gini. Nah tinggal dibandingkan kan gitu, gini dan ini. Oke, kemudian kita bisa buka hasil klasifikasinya di ArcGIS. Jadi kita buka lo ArcGIS-nya. Nah ginilah cara buat klasifikasi objek berbasis, nah ini yang dinamakan klasifikasi objek berbasis pixel. Jadi kita menentukan apa sih objek yang ada di sini nih, yang ada di gambar asli dari Citra ini berdasarkan pixel-pixel warnanya, pixel warna yang ada di sini gitu. Kalau mau ditambah kelasnya boleh kan, kalau di modul dia 3 tuh, tanah, vegetasi dan air. Mau ditambah, kalau kalian bisa blok di sini jalanan, jalan raya. Terus kalau yang di sini ini kampus Umbra, ini kampus Umbra tuh, bukan ya? Bukan deh kayaknya. Bangunan, bisa tambah aja kelasnya. Tadi kan kita pakai 3, kita kasih bikin 5 kelas, nggak ada masalah. Nah, ini contoh, karena kalau saya buat 5 kelas banyak ntar. Jadi ini kayak gini. Nggak di smoothing pun nggak apa-apa, bisa juga. Unclassify ini maka terus di sini kan ada kelas unclassify ini. Maksudnya kelas unclassify itu kelas yang pixel yang tidak masuk dalam kelas 3 ini gitu loh. Kebetulan kayaknya di sini unclassify nggak ada nih. Semua terkelaskan masing-masing berdasarkan nilai digital number. Ingat yang kita lakukan tadi, blok-blok gambar tadi itu sebenarnya mengklasifikasikan gambarnya tuh kalau kita melihat bukan berdasarkan kita melihat kan berdasarkan warna dari bentukan gambar, tapi sebenarnya blokan tadi itu adalah untuk memblok pixel-pixel yang ada di sini. Jadi kalau kita zoom dulu nih gini, nah ini pixel kotak-kotak ini ada nilai di dalamnya, digital number. Nah blok yang tadi itu untuk nanti kan kalau kita bikin petakan kayak tadi itu kan ada beberapa pixel yang tercover nih di dalam blok itu. Nah nilai-nilai digital number dari pixel yang di blok di dalam tadilah yang menjadi nilai ambang batas untuk klasifikasi mana objek perairan, mana tanah dan mana vegetasi. Jadi dia membuat kelompokan gambar seperti ini itu berdasarkan nilai pixel yang tercover di sana. Nah kemungkinan besar nilai pixel yang ini, nilai pixel yang ini nih, yang warna kuning ini adalah kalau gambar asli kan awan. Nah kemungkinan besar nilai digital number dari pixel awan ini, yang kotak-kotaknya awan ini, itu nilainya berada di dalam ambang batas nilai dari daratan. Kebetulan kan kalau kita lihat ini nilai warna daratannya kuning keputihan begini kan, jadi kemungkinan besar ini nilainya ada di dalam rentang yang ini gitu loh. Kalau kalian mau tambah kelas satu lagi awan boleh, kalian tinggal blok di sini awan gitu, nanti dia akan muncul tambahan kelasnya. Oke, udah. Nah ini ArcGIS-nya udah kebuka. Terus kita pilih add data, kita cari folder penyimpanan datanya. Tadi saya simpan di desktop. Kalau kalian tinggal cari di mana kalian nyimpan ya, desktop, praktikum PJ, kelas. Nah ini dia. Pertama kita buka yang ini dulu deh, add dulu. Oke. Kemudian kita buka yang kelas training data yang tadi ya, yang ada training datanya. Nah untuk melihat ininya gampang, jadi kita di sini di datanya ini kita bisa klik di data. Saya yang ini dulu deh, yang tanpa training data. Kalian bisa klik kanan, open attribute table gini.
atau kalian klik langsung aja ini. Kalau nggak salah sih di Addis yang versi standar nggak ada ini nih. Nah, klik kanan, open attribute table. Nah, ini dia kelasnya. Oke. Kelas name, kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu. Cuman di sini kan kita lupa rubah namanya ya. Kita pakai yang ada langsung nama aja deh. Kita buka yang ada training data. Klik kanan, open attribute table. Nah, ini kelas name-nya udah ada tuh. Kelas name-nya udah ada. Kita klik kanan, kita klik properties, kita cek dulu dia pakai WGS atau UTM. Kalau pakai UTM geografisnya oke, UTM berarti kita bisa ukur luasan areanya. Oke. Udah seperti ini. Kemudian kan udah terbuka atribut tabelnya, kan udah open atribut tabel seperti ini. Kemudian pilih ini table option, klik, terus pilih add field. Kita ketik di sini luas gitu kan. Tipe kita ganti float, klik OK, nanti muncul tabel baru di belakang. Nah, luas. Kemudian klik di sini, klik kanan, lalu pilih calculate geometry. Kemudian square meter ini meter persegi kita ganti hektar gitu kan. Klik OK. Nah, ini dia luasan tiap pixelnya. Ada yang sampai 2000 hektar. Apa ini 2000 hektar? Perairan. Nah, yang mana 2000 hektar nih? Kita klik aja nih. Nah, ini yang di blok biru ini. Nah, ini enggak perairan yang 2000 hektar itu. Kita clear selection. Nah, kita kelompokkan gambarnya. Klik kanan, properties, kita pilih simbologi. Kemudian kita pilih kategori. Setelah kita pilih kategori, kita pilih di sini class name. Ini centangnya dihilangkan, lalu klik add all value. Oke, setelah klik add all value, ini kita hilangkan. Perairan kita ganti warna dengan cara klik 2 kali begini. Oke, terus warnanya kita ganti. Kita pakai perairan warna biru ini deh. Klik lah. Inilah. Ini aja. Oh sorry, klik 2 kali lagi di sini. Nah, nih pilih no color untuk outline-nya. Tanah kita ganti warna ini, outline color kita ganti no color. Vegetasi outline-nya no color, vegetasi warna hijau ini. Lalu klik OK. Jadi. Nah, begini, ini close aja. Klik kanan lagi, pilih zoom to layer. Oke, kalau dia nggak lari. Kemudian kita bandingkan sama citranya. Kalau nggak salah citranya ini. Bukan. Salah. Citra yang cropping yang stuck tadi. Stuck new. Nah, yang image nya kita masukkan. Ini kalau kita hilangkan, nah ini dia yang asli. Ini setelah dikelompokkan jadi citranya gitu. Nah, ini dia bentuknya. Nah, nanti kalau kayak perairan bisa aja kita buat kelompoknya, ini perairan dalam, ini dangkal, nanti berubah lagi tuh warnanya di NV itu buatnya. Nah, kira-kira kalau mau lihat seperti ini. Kita belum masuk ke tahapan ArcGIS ya, cuman saya cuma nunjukin aja sekilas begitu. Oke, sekian modul yang kali ini. Nah, tugasnya adalah mengirimkan file hasil pekerjaannya. Jadi file yang mana? Jadi kita masuk ke folder kelas tadi, folder kelas. Loh, kok ini sih? Folder kelas. Ini folder kelas ini yang isinya data klasifikasi kalian ya. Folder kelas ini. Folder kelas ini kalian jadikan rar. Kemudian rar-nya upload ke Google Classroom ya, pakai nama dan link. Itu tugas praktikumnya. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke modul tentang klasifikasi supervise atau klasifikasi terbimbing, tapi itu di modul selanjutnya. Oke, sekian.
praktikum hari ini. Selamat belajar, semoga membantu. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.